Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hari-hari kita selalu dihadapkan antara yang hak dan yang batil. Kita mengukuhkan, membuat resolusi hijrah dalam diri kita untuk senantiasa menjadi bagian dari kaum Ansor, orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat kantor pajak Pratama Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berikhtisab, dengan memohon karunia yang lebih besar dari sebab kita bersyukur itu. Karena sesuai dengan janji Allah bahwasanya apabila kita bersyukur ala kulli hal terhadap apapun kenikmatan atau apapun yang menimpa kita, bahkan secara zahir bukan kenikmatan sekalipun, maka sesuatu yang tidak menyenangkan akan Allah ubah menjadi sesuatu yang menggembirakan. Terlebih sesuatu itu adalah merupakan sesuatu yang sebelumnya sudah menyenangkan atau menggembirakan, maka la azidannakum, maka kenikmatan, kenyamanan itu akan Allah tambah dengan tanpa ada batas hitungan. Sebaliknya, apabila kita melalaikan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak saja kita terancam tidak mendapatkan la azidannakum, penambahan nikmat, tetapi justru siksa Allah sedemikian pedih, inna azabi la syadid. Jadi sampai di sini kita maklum bahwa bersyukur itu hukumnya wajib, karena perintah yang disertai dengan suatu ancaman apabila tidak melaksanakannya. Bersyukur adalah perintah Allah yang disertai dengan iming-iming atau disertai dengan reward yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat yang sama apabila menolak, apabila tidak melaksanakan syukur itu, Allah mengancam dengan satu azab yang pedih, naudzubillah. Salawat serta salam ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah senantiasa kita haturkan untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersolawat itu pun juga memiliki multi makna. Di samping kita mengikuti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para malaikat bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita diperintahkan juga untuk bersolawat. Ancamannya ada dalam satu hadis, apabila disebutkan namaku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak bersolawat atasku, maka dia sebakhil-bakhil orang. Ini merupakan diksi ancaman juga.
ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencap seseorang sebagai orang sebakhil-bakhil orang, maka alamatnya sudah jelas. Dia apabila tidak bertaubat, dia akan masuk ke dalam golongan kiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah bahwasanya kita masih Allah pelihara hari ini, di mana hari-hari sudah mendekati masuk bulan Muharram, bulan tahun baru Islam, yang di dalamnya akan terbangun satu komitmen, di mana ketika Muharram itu adalah tahun baru Islam yang ditandai dengan peristiwa hijrah Nabi SAW dari Makkah ke Madinah. Di samping itu, Muharram adalah satu di antara 4 bulan yang diharamkan atau yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, di mana di dalam 4 bulan itu yang 3 berurutan dan 1 ini terpencar, apabila melaksanakan amal soleh, maka Allah lipat gandakan amal kebajikan itu. Sebaliknya apabila berbuat kemaksiatan di dalam 4 bulan haram itu, maka dosanya pun Allah lipat gandakan. Maka mudah-mudahan kita setelah mengilmui tentang informasi ini, kita memohon senantiasa terpelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkanlah kita dari dosa-dosa kita, sebagaimana Allah menjauhkan jarak antara barat dan timur, menjauhkan dosa-dosa kita dengan kita, sehingga kita benar-benar terhindar dari segala macam bentuk dosa. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tahun baru Islam yang ditandai dengan awal mula hijrahnya Nabi SAW dari Makkah ke Madinah memberikan satu pelajaran besar bagi kita, di mana peristiwa ini secara implisit dinyatakan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa tasuruhu faqad nasarallah. Apabila kalian tidak menolong Rasul, tidak menolong Muhammad yang sedang diusir oleh kaumnya di Mekah, maka ketahuilah sungguh Allah telah menolong dirinya, telah menolong Nabi Muhammad SAW. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala semacam memberikan pilihan kepada kita. Apakah kita mau menjadi bagian penolong Rasulullah dengan seperangkat ajaran yang dibawanya, atau kita akan abai terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan apabila kita abai, Allah tidak ambil pusing. Allah telah dan terus dan akan senantiasa memberikan pertolongan kepada Rasulullah Muhammad dengan segala ajaran yang dibawanya. Maka momentum hijrah ini, tahun baru hijrah ini, kita jadikan momentum untuk kita berkomitmen terhadap diri sendiri untuk membuat semacam resolusi hijriah, resolusi hijrah, yang dimana secara implisit surat At-Taubah 40 ini memberikan gambaran kepada kita seyukianya kita menempatkan diri kita sebagai penolong Rasulullah SAW beserta ajaran-ajaran yang dibawanya. Kalimat atau kata yang dipilih oleh Allah adalah tasuruhu. Ini fi'il mudhari' atau present continuous tense. Kalimat kata kerja yang berlaku kala itu, sekarang dan akan datang. Maka urgensi menolong Rasulullah SAW dengan ajaran-ajaran yang dibawanya adalah sampai sekarang dan sampai kelak di menjelang yaumil qiyamah. Artinya ayat ini tetap berlaku. Jadi kesempatan untuk menjadi kaum Ansor tidak dimonopoli oleh orang-orang Yasrib kala itu. Kita pun diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi para penolong agama Allah hingga saat ini, hingga sampai usia kita menjelang akhir nanti, insya Allah. Karena kesempatan ini menolong agama Allah tidak hanya secara letterlek ketika Rasul diusir kaumnya dari Mekah ke Madinah, memberi pertolongan tempat, memberi pertolongan ladang dakwah dan lain sebagainya. Konteks kita saat ini adalah menolong agama Allah,
di mana agama Allah yang berupa al-haq ini senantiasa berhadapan dengan al-batil. Hari-hari kita selalu dihadapkan antara yang hak dan yang batil. Kita mengukuhkan berresolusi, membuat resolusi hijrah dalam diri kita untuk senantiasa menjadi bagian dari kaum Ansor, menjadi bagian dari orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila eksistensi kita selama ini, saya sebagai guru, Anda sebagai pekerja, karyawan kantor, pegawai, yang barangkali selama ini orientasinya hanya ansih berhenti sebagai tugas-tugas profesi, maka kita bisa berhijrah. Kita berhijrah, kita terjemahkan At-Taubah 40 ini, kita bisa posisikan diri kita sebagai penolong agama Allah, penolong syariat Allah sesuai dengan kapasitas dan eksistensi kita masing-masing. Jadi kalau selama ini kita bekerja, kita hidup di masyarakat hanya menolong diri kita sendiri, hanya menolong keluarga kita sendiri, hanya menolong dompet kita sendiri, menolong ekonomi kita sendiri, perut kita sendiri, mudah-mudahan dalam wajah ini kita tercerahkan untuk bisa terbuka satu wawasan, kita beranjak, kita berhijrah dari hanya mementingkan diri sendiri, memiliki paradigma baru bagaimana keberadaan kita ini bisa menjadi bagian dari penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah, kita yang menyekolahkan anak-anak kita pilih, kita setting anak-anak kita itu bagaimana agar aktivitas keilmuan yang diperoleh adalah berorientasi untuk juga bisa menjadi penolong agama Allah. Saya tidak tahu kalau selama ini kita mengupayakan anak-anak kita menjadi pintar, anak-anak kita menjadi intelektual, tetapi tidak terorientasikan kepada ad-dinul Islam, jauh dari komitmen meninggikan kalimat Allah, li'ila kalimatillah, sehingga apa yang dikejar adalah satu kekosongan. Dan ini momentum hijrah kita. Apapun profesi kita, apapun aktivitas kita, apapun peran kita di masyarakat, kita setting ulang untuk agar kita sisipkan satu niat besar yang ini akan membawa kemanfaatan kelak hingga sampai kita meninggal dunia, yakni berkomitmen menolong agama Allah. Ustadz, apakah agama Allah butuh ditolong? Apakah Allah butuh ditolong? Bukankah Allah yang maha segalanya? Kalau kita abai, kalau kita tidak berkomitmen menolong agama Allah, menolong risalah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Allah tidak butuh kita. Allah yang akan memberesi segalanya. Dan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, satu resolusi besar yang bisa kita tanamkan dalam komitmen kita untuk berhijrah dari yang hanya memikirkan diri sendiri menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia. Kita berproses menjadi orang yang mulia, orang yang sebaik-baik manusia. Dimanapun peran kita, apapun profesi kita, kita bisa mengembangkan diri untuk kita bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyak manusia. Di dalam surat At-Taubah dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat id akhrajahu alladzina kafaru. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir oleh orang-orang yang kafir, maka hanyalah mereka berdua yang memperjuangkan eksistensi Islam ini, berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ini kita bisa jadikan poin resolusi kedua kita, bahwasanya selain kita berkomitmen untuk menjadi bagian dari penolong agama Allah, kita akan berkomitmen menjadi orang yang senantiasa dekat dengan apa-apa yang Allah ajarkan, apa-apa yang Allah tuntunkan kepada kita. Kita memberduai pensyariatan Islam ini. Kita tidak toleh kanan, tidak toleh kiri ketika ada perintah untuk sholat Jumat, untuk bersedekah, untuk beribadah haji, untuk membaca Al-Quran. Ini makna berdua-duaan dengan pensyariatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila hal yang demikian ini kita bisa tunaikan,
maka insya Allah dimanapun posisi kita, kemuliaanlah yang akan kita peroleh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sedemikian menjanjikan bahwa kalimat-kalimat orang-orang kafir, dalil-dalil, argumen-argumen orang-orang kafir itu, apakah itu bermakna kapitalisme, apakah itu bermakna komunisme, semuanya itu hanyalah dalil-dalil yang rendah, dan hanya kalimat-kalimat Allah lah yang kalimat-kalimat tinggi. Maka kita bela atau tidak kita bela, kalimat-kalimat Allah, kebenaran Allah ini tetap terjaga ketinggiannya hingga akhir hayat kita, hingga akhir alam semesta ini. Pertanyaannya, akankah kita menjadi bagian dari orang-orang yang turut meninggikan kalimat Allah itu atau tidak? Pilihannya ada pada kita masing-masing, dan tentu ini merupakan keputusan yang sangat penting buat kita saat ini hingga kelak kita menghadap Allah dengan membawa pertanggungjawaban kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wattawassaw bil haqq wattawassaw bis sabr. Aqulu qali hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil huril muhajjalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza fawzan muttaqin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah, salat Jumat Masjid Kantor Pajak Pratama Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Di penghujung bulan Dzulhijjah, dikala kita memasuki bulan Muharram, semoga kita mendapatkan al-huda. Sebagaimana isi ajaran kita ini adalah al-huda dan al-haq. Al-huda adalah petunjuk keilmuan, al-haq itu adalah amal soleh. Al-huda hanya bisa diberikan oleh Allah berupa hidayah kepada hati kita masing-masing, dan amal soleh atau al-haq itu hanya bisa kita tunaikan atas pertolongan atau taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, apapun yang kita lakukan, kita niatkan untuk dalam rangka terpelihara di dalam al-huda dan al-haq itu, di dalam hidayah ilmu dan hidayatul taufik, sehingga apapun informasi kebaikan yang kita dapatkan tidak akan terhalangi hati dan laku kita untuk melaksanakannya. Karena berapa banyak orang yang memiliki pengetahuan banyak, besar, luas, kitabnya bertumpuk-tumpuk, tetapi tidak kunjung melakukan amal soleh itu. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita yang hadir di sini dalam pengakuan Allah sebagai hamba-hamba yang beriman, sebagaimana yang memang Allah yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan sholat Jumat itu hanyalah orang-orang beriman, sehingga kita sampai di sini pasti atas kehendak Allah, dan itu semoga dalam pengakuan Allah bahwasanya kita orang-orang beriman. Kita berkumpul di sini sekarang, mudah-mudahan kelak di akhirat, di surganya Allah, kita juga berkumpul di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis sari ba'idana wa qadi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrallahi akbar. Aqimus shalat.